Halo, jadi pada kesempatan kali ini saya akan bahas tentang bagaimana eh, artikel ekspertis itu bisa dilihat dari paragrafnya ya. Jadi ekspertis kan biasanya kan orang-orang bilang ekspertis itu di artikelnya harus ada bio-nya itu kan, harus ada author bio, kemudian direview oleh ahli ya kan dan lain-lain. Nah, padahal sebenarnya nggak harus seperti itu ya. Jadi kalau misalkan ada tulisan ditulis oleh ahli, kemudian bio-nya juga ahli gitu kan. Tapi kalau misalkan artikelnya nggak mencerminkan ekspertisnya, itu juga sama aja gitu kan. Jadi bagaimana cara mencerminkan ekspertis di dalam artikel? Caranya adalah dengan menambahkan ketika menyebutkan statement, kita juga harus menyebutkan data atau data pendukung eh, di artikelnya. Jadi nggak cuma statement tapi juga ada data pendukungnya ya. Contohnya seperti ini ya. Jadi ini saya menggunakan ChatGPT untuk menganalisa sebuah artikel, menganalisa ekspertis ya. Misalkan seperti ini. Nah, ini adalah contohnya ya. Jadi ada paragraf. Jadi per paragraf kalau ngitung. Jadi paragraf ini eh, topiknya apa dan apa namanya? Dan ada data pendukungnya enggak? Ya kan? Misalkan oh ini statementnya adalah lokasi usaha laundry yang bagus bisa memberikan omset tinggi, menggunakan. Sedangkan usaha yang buruk, lokasi usaha yang buruk bisa mengakibatkan omset yang rendah. Nah ini cuma statement aja, tapi nggak ada data kualitatif atau kuantitatif yang jelas, gitu kan? Harusnya kan lokasi yang laundry yang bagus itu sekian, ya kan? Nah, lokasi yang bagus itu 30% lebih bagus, memberikan 30% lebih tinggi, misalkan. Itu ada datanya. Datanya nggak jelas ya. Tapi lokasi yang dekat dengan perumahan pegawai, ya kan, misalkan. Ini juga nggak kurang itu ya, kurang detail ya. Kenapa kok pegawai gitu kan? Hmm. Contoh yang ada datanya seperti ini ya. Lokasi dekat perumahan pegawai yang padat adalah lokasi yang lebih strategis untuk usaha laundry. Pegawai memiliki penghasilan yang lebih tinggi ya, sehingga mampu untuk memakai jasa laundry. Jadi ada apa namanya data kualitatifnya ya. Jadi skornya juga bagus. Nah, contoh lagi ada seperti ini ya. Misalkan ya, sebuah rumah berisi 50 orang, masing-masing rumah menghasilkan 4 juta misalkan dan lain-lain. Jika 30%, nah, jadi ada datanya ya. Jadi ada data kualitatif 10%. Ya, meskipun datanya kita nggak tahu ya, datanya benar atau enggak itu kan. Jadi seperti itu. Jadi ketika ada data-data seperti ini, ketika ada datanya atau data entah itu data kualitatif atau data kuantitatif, itu bisa meningkatkan skor dari eksekutif sebuah artikel. Jadi di sini jumlah statement ada 17 dan jumlah data di statementnya ada 10. Dan skornya adalah sekian. Seperti itu ya. Ini contoh ya. Nah, saya juga ini punya orang ya. Ini contohnya tentang itu ya. eh, apa namanya? Ini judulnya bisnis ayam geprek ya ini ya. Ini juga sama. Ini skornya juga jelek. Ini dari Kasir Pintar kalau nggak salah ya. Jadi ini cuma statement doang. Ini nggak ada data kualitatif yang jelas, data kuantitatif yang jelas itu kan. Jadi intinya seperti itu terus ya. 447. Cuma ada dikit yang ada skornya bagus ya. Misalkan seperti ini. Pilih lokasi usaha yang strategis dan mudah diakses oleh target pasar. Pastikan memperhitungkan faktor-faktor seperti lalu lintas, keberadaan penduduk, dan juga keberadaan persaingan. Ini data kuantitatif ya. Kualitatif maksudnya. Jadi data kualitatif itu data berbentuk tulisan ya. Ada tiga ya. Jadi lalu lintas, keberadaan penduduk, dan juga keberadaan pesaing. Jadi ada tiga faktor yang disebutkan. Contoh ini lagi, pastikan semua perizinan dan sertifikasi usaha kalian adalah lengkap sesuai dengan regulasi yang berlaku. Ya, data kualitatif juga ini. Ini juga. Ya, jadi ini datanya nggak terlalu banyak ya. Jadi statementnya banyak, cuma datanya juga sedikit. Nah, kenapa kok ini saya anggap ekspertis ya? Karena orang yang ekspor itu tahu tentang detail-detailnya ya. Tetapi kalau misalkan orang nggak ekspor atau nggak ahli di sebuah bidang, kalau nulis ya dia nulisnya asal ya, misalnya nggak lengkap lah detail itu kan, nggak detail itu kan. Misalkan contoh ya, misalkan Indonesia itu penduduknya banyak, ada jutaan itu kan, itu orang nggak ekspor. Tapi kalau misalkan ekspor, bilangnya di Indonesia itu ada 255 juta jiwa dan 157 jutanya itu adalah orang Jawa. Maka dari itu, nah, itu orang expert ya. Jadi expert tuh tahu apa namanya jumlah detailnya, ya kan? Jadi detailnya tahu. Misalkan ya,
Kenapa di sini bagus? Karena gini 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 gini. Jadi datanya jelas. Tapi kalau misalnya nggak expert ya ini bagus gitu aja. Seperti itu ya. Jadi expert itu eh, statement didukung dengan data. Dan semakin bagus datanya atau semakin valid datanya itu semakin bagus ya. Dan kalau datanya itu konsensus, maka itu adalah bisa meningkatkan trust ya, trustnya. Tapi kalau misalkan datanya nggak konsensus ya trustnya hilang. Seperti itu. Terima kasih.